Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat dan niscayanya sehingga kita masih diberi kesehatan pada hari ini. Tidak lupa salawat dan salam kita berikan kepada junjungan besar Rasulullah SAW yang telah memberikan syafaatnya bagi para pengikut hingga akhir zaman. Terima kasih saya ucapkan kepada Bapak Insinyur Syarudin MT dan Bapak M. Khalid Syaprianto STMT selaku dosen pembimbing, serta saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Insinyur Azwa Nirmala MT dan Ibu Fitriana Melasari SSI MT selaku dosen penguji. Dan juga saya ucapkan terima kasih kepada pihak-pihak instansi yang telah membantu saya dalam tugas akhir, yaitu PT Berkat Bumi Persada dan PT KTC Coal Mining and Energy. Judul saya kali ini berjudul dengan nama Analisa Tingkat Kehilangan Batubara pada PT KTC Coal Mining and Energy, Jobset PT Berkat Bumi Persada di Desa Lemo 1, Kecamatan Tewe Tengah, Kabupaten Barito Utara, Provinsi Kalimantan Tengah. Adapun beberapa hal yang membuat saya dalam pemilihan tugas akhir kali ini. Yang pertama, tentang konservasi. Indonesia merupakan negara penghasil batu bara terbesar keempat di dunia setelah China, India, Amerika, lalu Indonesia. Selanjutnya dilanjutkan oleh Australia. Namun, dengan posisi ini tidak menutup kemungkinan bahwa Indonesia akan mengalami namanya krisis cadangan batu bara. Maka perlu adanya konservasi. Apa itu konservasi? Konservasi bahan galian diartikan sebagai optimalisasi dan efisiensi cadangan. Adapun beberapa aspek dalam mendukung konservasi tersebut. Yang pertama, dieksplorasi. Bagi para perusahaan-perusahaan tambang, eksplorasi sangat penting bagi pemerintah, yaitu untuk menaikkan efisiensi cadangan batu bara atau cadangan bahan galian lainnya, sehingga aset negara cadangannya akan bertambah. Kemudian eksploitasi. Bagaimana cara menambang yang dengan sangat optimal sehingga tidak ada batu bara yang tertinggal atau batu bara yang tidak dapat diambil. Sehingga dengan eksploitasi yang optimal, maka lahan-lahan baru tidak akan terbuka. Kemudian pengolahan. Bagaimana pengolahan dengan bahan galian sehingga bahan galian tidak akan terbuang sia-sia. Namun ketiga hal tersebut tidak dapat terpenuhi. Konservasi tersebut tidak dapat terpenuhi jika dari pemanfaatan masih sangat ceroboh. Dan pemanfaatan ini dari kita sendiri. Dan yang akan saya bahas kali ini adalah eksploitasi. Dengan analisa tingkat kehilangan batu bara, saya akan dapat beberapa hal dalam konservasi di eksploitasi. Sebenarnya pada Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 telah menyebutkan beberapa yang berkaitan dengan adanya konservasi. Seperti pada PP Nomor 22 Tahun 2010, PP Nomor 23 Tahun 2010, PP Nomor 55 Tahun 2010, Peraturan Pemerintah Nomor 278 Tahun 2010. Namun masih bersifat normatif, belum bersifat teknis. Rumusan dari kegiatan penelitian saya kali ini yaitu berapa besar kehilangan batu bara pada model pemuatan dan pengangkutan. Faktor apa saja yang mempengaruhi tingkat kehilangan batu bara tersebut? Upaya apa saja yang dapat dilakukan untuk mengurangi tingkat kehilangan batu bara tersebut? Dari rumusan masalah tersebut didapatlah tujuan penelitian, yaitu mengetahui besar kehilangan batu bara pada setiap proses penambangannya, dapat mengetahui faktor apa saja yang mempengaruhi tingkat kehilangan tersebut, yang dapat mengkaji upaya-upaya apa yang dapat dilakukan untuk mengurangi tingkat kehilangannya. Dari penelitian saya ini dibatasi dalam beberapa hal. Yang pertama, penelitian mengenai tingkat kehilangan batu bara pada pemuatan dan model hanya pada titik-titik saat batu bara terbuka yang telah yang telah ditentukan oleh perusahaan untuk dijadikan sampel penelitian saat peneliti berada di lokasi penambangan. Kedua, penelitian mengenai tingkat kehilangan batu bara pada pengangkutan. Dalam hal ini, penelitian mengidentifikasi kehilangan secara garis besar, yaitu selama sebulan produksi dan
berbeda subjek dengan identifikasi kehilangan batubara pada proses pemuatan dan model geologi. Yang ketiga, pada penyelesaian masalah tentang faktor dan upaya, peneliti hanya mengidentifikasi faktor penyebab melalui pengamatan, dan upaya yang dibahas hanya diidentifikasi berdasarkan faktor penyebab dan literatur. Keempat, penelitian hanya dilakukan pada jadwal kerja perusahaan shift siang, yaitu dimulai dari jam 6 hingga jam 5 sore. Dari tinjauan pustaka yang dapat, wilayah peneliti ini berada dalam kawasan izin usaha pertambangan operasi produksi PT Berkat Bumi Persada, dan selama penelitian ini kegiatan didukung penuh oleh PT KTC Coal Mining Energy selaku kontraktor atau mitra kerja dari pemilik izin usaha pertambangan operasi produksi PT Berkat Bumi Persada selama di lapangan. Lokasi usaha kegiatan pertambangan batubara PT Berkat Bumi Persada dan PT KTC Coal Mining Energy yang berada di Desa Lemo 1, Kecamatan Tewe Tengah, Kabupaten Barito Utara, Kalimantan Tengah. Secara geografis, lokasi kegiatan terletak antara 114 derajat 38 menit 2.4 detik Pujo Timur sampai 114 derajat 45 menit 25.2 detik Pujo Timur, dan 0 derajat 57 menit 54 detik Lintang Utara sampai 1 derajat 57 menit 54 detik Lintang Utara. Luas izin usaha pertambangan operasi produksi PT Berkat Bumi Persada mempunyai luas 4.665 hektar. Untuk kesampaian lokasi tersebut di Desa Lemo 1, Kecamatan Tewe Tengah, Kabupaten Barito Utara, Provinsi Kalimantan Tengah. Jadi untuk kesampaian lokasi, peneliti harus menempuh dari Pontianak Pangkalambun sekitar kurang lebih 16 jam dan jarak tempuh 604 km. Kemudian dilanjutkan Pangkalambun Palangkaraya dengan waktu tempuh kurang lebih 8 jam dan jarak tempuh kurang lebih 417 km. Kemudian dari Palangkaraya menuju Muara Tewe, ibu kota Kecamatan Tewe Tengah, ya, dengan jarak tempuh kurang lebih 7 jam dengan jarak tempuh 313 km. Keadaan geologi, lokasi pertambangan PT KTC Coal Mining Energy berada pada izin usaha pertambangan PT Berkat Bumi Persada, termasuk ke dalam peta geologi lembar Muara Tewe dan lembar Buntok. Berikut ini peta dari kenampakan keadaan geologi. Adapun landasan teori yang melandasi kegiatan penelitian kali ini, yaitu coal recovery adalah suatu angka atau besaran yang menunjukkan seberapa efektif batu bara ditambang. Angka coal recovery ditunjukkan dalam bentuk persentase. Semakin besar angka coal recovery, maka semakin efektif penambangan batu baranya. Mardiano 2010. Ada beberapa metode perhitungan coal recovery yang biasa digunakan, yaitu in situ model versus in situ aktual, RAM merge version 4.0.03 versus aktual data ditambang, dan data survei versus aktual data ditambang. Ketiga data tersebut ini kemudian akan menjadi landasan teori saya. Dari landasan teori juga saya mendapatkan beberapa faktor-faktor yang mempengaruhi coal recovery. Yang pertama, pengukuran survei, manusia, cuaca, peralatan, dan perencanaan. Dan di landasan teori juga saya mendapatkan upaya apa yang saja yang dapat dilakukan untuk meningkatkan coal recovery. Yang pertama, perhitungan cadangan batu bara, pemboran dan peledakan, penggalian tanah penutup, kondisi ruang kerja alat gali muat, pembersihan batu bara, penambangan batu bara, pengangkutan batu bara. Untuk dalam pembahasan metode penelitian, alat penelitian yang digunakan, yang pertama alat pelindung diri, helm, kacamata, sepatu safety, masker, dan rompi. Kemudian untuk alat penelitiannya sendiri digunakan GPS geodetik, total station, GPS, terus stopwatch, dan meteran. Adapun tahapan metode, yang pertama loss model,
untuk mengukur kehilangan batu bara akibat model yang dibutuhkan yang pertama data primer, data survei koordinat dan elevasi pada SIM penelitian, data pengukuran dimensi sampel SIM penelitian. Yang kedua data sekunder, data model batu bara SIM lokasi penelitian. Dari keterangan ini dibuatlah rumus seperti ini. Volume model dikurangi volume parting model dikali density seharusnya sama dengan volume aktual dikurang volume parting aktual dikali density plus ditambah loss call model, maka ini dianggapkan kehilangannya. Kemudian pada kehilangan akibat pemuatan, peneliti mendapatkan data primer yang membutuhkan data primer yang pertama data survei koordinat dan elevasi pada SIM penelitian, data pengukuran dimensi sampel SIM penelitian, data pencatatan ritase dump truck. Jadi untuk mendapatkan ini dibuatlah rumus untuk mendapatkan perbandingan data tersebut dibuatlah rumus seperti ini. Volume aktual dikurang volume parting aktual dikali density seharusnya sama dengan berapa banyak ritase dump truck. Jika ada perbandingan data, maka data ini disebut dengan kehilangan. Kemudian kehilangan akibat hauling dari pit ke stockroom. Peneliti membutuhkan data primer dan data sekunder. Data primernya yang pertama data survei koordinat dan elevasi pada stockroom awal bulan, data survei koordinat dan elevasi pada stockroom akhir bulan. Kemudian data sekunder yang dibutuhkan data pengangkutan batu bara dari pit ke stockroom selama 1 bulan, data timbangan batu bara keluar dari stockroom ke stockpile JT, sehingga dibuatlah rumus seperti ini untuk mendapatkan kehilangannya. Volume akhir bulan dikali density dikurang dengan yang dianggap kehilangan seharusnya sama dengan berapa banyak ritase dari pit ke stockroom selama 1 bulan ditambah volume stockroom awal, ini dianggap volume 0, dianggap volume awal dikurang sama ritase dari stockroom ke stockpile. Artinya batu bara yang masuk dianggap volume pit ke stockroom, dan di waktu bulan yang sama juga ada volume batu bara yang keluar dari stockroom, yaitu ritase selama 1 bulan stockroom ke stockpile. Jadi data ini seharusnya sama, kalau ada perbandingan maka dianggap kehilangan. Sebenarnya untuk stockroom ke stockpile itu juga sama, cuman yang membedakannya untuk pengukuran survei, elevasi dan ini pada stockpile JT awal bulan dan data survei koordinat dan elevasi pada stockpile JT akhir bulan. Maka didapatlah rumus seperti ini. Sebenarnya sama, yang membedakannya batu bara yang masuk kali ini yaitu batu bara dari stockroom ke stockpile, sedangkan batu bara yang keluar yaitu pengkapalan. Dalam penelitian ini juga didapatlah bagan alir seperti ini. Yang pertama analisa untuk mendapatkan tujuan ini, yang pertama rumusan masalah, tujuan penelitian, batasan masalah, kemudian batasan masalah mendapatkan metode penelitian. Dari metode penelitian dilakukan orientasi lapangan, kemudian mencari literatur, kemudian pengambilan data. Di data dibagi menjadi 2, yang pertama data primer, data pengukuran SIM, data pencatatan ritase dump truck, data survei stockpile dan stockroom dan SIM. Data sekunder yaitu data ritase lansir selama 1 bulan, geologi model, kondisi front jalan, tambang dan stockpile. Maka dari data sekunder ini didapatlah tujuan-tujuan yang pertama kehilangan akibat model, kehilangan akibat pemuatan, kehilangan dari pengangkutan dari pit ke stockroom, kehilangan dari pengangkutan dari stockroom ke stockpile. Dari dapatlah kesimpulan, dan kesimpulan itu mendapatkanlah apa dari tujuan penelitian saya kali ini. Kita masuk ke pembahasan. Yang pertama analisa besar kehilangan. Yang pertama kehilangan akibat model terhadap aktual model. Jadi ini disebut dengan model batubara, ini aktual batubara, dan ini overburden. Jadi pertama ini aktual batubara saya ambil dengan survei, pengambilan dengan survei. Jadi di dalam model batubara itu terbagi menjadi layer. Ini layer itu artinya batubaranya. Layer 1 dan layer 2 dia tergantung berapa banyak, dan di sini ada parting model.
Begitu juga dengan aktual batu bara, mereka punya layer dan parting. Tapi kedua data ini terkadang membuat beda, maka kita harus mencari tahu berapa besar kehilangan dari model terhadap aktual. Maka dibuatlah dari aktual tadi, di draft ke bagian dari model, dan di model dibuatkan dengan sampel, sebesar sampel, maka dapatlah perbandingan kedua data tersebut. Jadi yang pertama saya mendapatkan data modelnya dari aktual yang di draft dengan ukuran yang sama dan bentukan yang sama, namun di draft dengan model yang sebenarnya yang telah dibuat oleh perusahaan. Maka didapatlah sampel-sampel ini, sampel C, D, E, F, G, H, I dengan besaran yang berbeda. Kemudian untuk aktual menggunakan total station, ini yang aktual saat pengambilan data yang sebenarnya, dengan diambil beberapa sampel, yaitu sampel C dan sama sampel C, D, E, F, G, H, I. Dari kedua data tersebut, namun di dalam data tersebut pasti adanya aktual, pasti adanya untuk perbandingan data dari kedua data tersebut. Saya juga menggunakan metode dengan menggunakan meteran, yaitu prisma jejar genjang. Yang data-data yang saya butuhkan yaitu tergantung besaran dari bukaan batu bara. Ini saya anggap lebar 1, 2, dan 3. Data-data yang saya perlukan yaitu panjang dari bukaan batu bara, tinggi diambil dari berapa stasiun, tebal juga saya ambil berapa stasiun, dan di dalam tebal itu ada berapa layer, parting, dan itu tergantung besarannya berapa di sampel tersebut. Kemudian adanya setelah batu bara ditambang, kemudian saya mengambil data di bawahnya, yaitu sama data yang diambil juga sama dengan yang sebelumnya. Dari data tersebut didapatlah aktual menggunakan meteran dengan rumus prisma jejar genjang, alas kali tinggi dikali panjang bukaan SIM, dengan data seperti berikut ini. Dari data tersebut pasti adanya parting dari pengukuran menggunakan meteran. Kemudian saya masukkan menggunakan Manscaped 5.17 untuk mendapatkan berapa volume dari parting tersebut. Nah, untuk parting pada model saya berikan seperti ini juga, menggunakan berapa panjang dari parting di model tersebut, lalu saya masukkan ke Manscaped untuk mendapatkan volumenya. Dari volume parting menggunakan pengukuran didapatlah seperti ini, dan model seperti yang berikut yang tadi ini. Kemudian untuk mendapatkan kehilangan aktual batu bara menggunakan meteran, data yang saya menggunakan meteran, yang pertama berapa massa modelnya yang telah dijadikan density dikurang dengan parting model dikali density, seharusnya sama dengan volume aktual dikurangi volume parting, didapatlah massa pengukurannya. Ya. Dari perbandingan data tersebut disebut massa kehilangan, tapi kehilangan pada model ini dianggap kehilangan tidak nyata karena kehilangan cadangan, bukan kehilangan yang nyata. Dapatlah persenan seperti berikut ini. Begitu juga kehilangan akibat model terhadap aktual batu bara menggunakan total station. Data yang tersebut sama, volume model dikurangi volume parting model dikali density, didapatlah massa model. Seharusnya sama dengan volume aktual menggunakan total station dikurangi volume parting aktual total station dikali density, maka dapatlah data seperti ini. Dari perbandingan data tersebut, selisihnya dianggap kehilangan batu bara.
Sama kali ini dianggap kehilangan yang tidak nyata karena kehilangan terhadap cadangan. Dari kedua data tersebut bahwa kita dapat melihat ada perbandingan menggunakan pengukuran dan keakuratan menggunakan total station. Ada perbandingannya tersebut. Dan kita lihat rata-rata kehilangan di sekitar kisaran 38%. Begitu juga dengan pada pengukuran menggunakan total station sebesar 40-an persen. Sebesar 30-an persen. Terkadang total station lebih akurat dibanding meteran karena meteran banyak menggunakan rumus merupakan rumus pendekatan dengan banyaknya rata-rata dari perhitungan, kemudian dianggap sebagai alas dikali tinggi, rata-rata tinggi dikali alas, rata-rata alas, kemudian dikali panjang. Namun kalau menggunakan total station itu data diplot ke Mindscape, kemudian Mindscape menghitung otomatis. Maka saya bilang lebih akurat menggunakan total station. Kemudian kehilangan akibat pemuatan. Yang pertama pengambilan data root sample. Data ini diambil untuk mengukur berapa dari root itu. Kemudian setelah ditambang, kemudian ada pengambilan batu bara. Setelah di pengukuran ada pengambilan batu bara. Nah, batu bara tersebut ada dump truck yang mengambilnya, sehingga dump truck tersebut dihitung berapa kode nomor dari dump truck tersebut karena perusahaan telah memiliki catatan kalibrasi dari berat alat tersebut. Kemudian partingnya dibuang, kemudian melakukan pengambilan batu bara lagi, dan ini dicatat berapa batu bara yang diangkut. Kemudian setelah batu bara ditambang, peneliti mengambil data pelur kembali untuk mengetahui berapa koordinat di lokasi pengambilan data pelur lantai dari batu bara sampel penelitian. Maka dari kehilangan tersebut dibuatlah rumus seperti ini, yang seperti dijelaskan sebelumnya, volume aktual dikurang volume parting aktual dikali density. Seharusnya sama dengan berapa banyak litase dump truck. Namun jika tidak terjadi sama, maka dianggap kehilangan. Jadi data yang diambil sama dengan sebelumnya, namun kali ini untuk pengurangnya akibat pemuatan beda. Yang pertama, aktual sampel penelitian, data yang diambil sampel C, D, E, F, G, H, I. Kemudian volume parting aktualnya untuk dikurangi dengan volume dari keseluruhan pengukuran total station. Kemudian dicatat berapa ritase, dengan yang dicatat yaitu ritase keberapa, nama alat angkut, kode alat angkut, waktu datang, waktu pergi, kapasitas alat angkut. Didapatlah seperti berikut ini. Untuk sampel C 8 ritase dan untuk tonnya 150 ton. Didapatlah seperti berikut ini. Dari ke data tersebut, kemudian untuk mendapatkannya volume parting aktual dikurang volume parting aktual dikali density, mendapatlah massa aktual batu bara sebesar seperti ini. Kemudian massa ritasenya yang telah didapatkan tadi, kemudian didapat perbandingan data selisih dari pengurangan data berikut ini. Nah, data selisih inilah yang dianggap sebagai kehilangan 0,6%. Jadi rata-rata kehilangan akibat pengangkutan yaitu sebesar 3%. Kehilangan akibat pengangkutan dari pit ke stockroom. Jadi untuk menghitung kehilangan akibat pengangkutan dari pit ke stockroom, maka diperlukan yaitu pertama stockroom, kemudian batu bara keluar yang dianggap batu keluar seperti ini, stockpile ke stockroom ke stockpile. Jadi pertama pengambilan stockroom pada awal bulan. Pertama awal bulan sebagai dianggap
sebagai awal dari batu bara sebelum ditambah pada bulan berikutnya. Kemudian data sekunder dari pit ke stockroom selama 1 bulan, data batu bara yang masuk. Kemudian data yang keluar yaitu dari batu bara dari stockroom ke stockpile. Maka dibuatlah kemudian setelah itu pengambilan data stockroom pada akhir bulan. Ini untuk mengetahui berapa banyak batu bara yang sudah diangkut dan karena pada bulan yang sama ada batu bara yang masuk dan batu bara yang keluar. Maka untuk pada pengambilan data awal bulan didapatlah seperti ini. Data survei tersebut kemudian dimasukkan ke Mindscape. Kemudian Mindscape menghitung berapa besar kehilangannya. Maksudnya berapa volume dari stockroom pada awal bulan ini. Dapatlah seperti ini. Untuk stockroom low as 18.153,9 ton, high as 626,30 ton, dan turunan pertama 849,27 ton. Dengan total pada awal bulan 19.629,47 ton. Data sekunder ritase batubara dari pit ke stockroom selama 1 bulan. Ini merupakan batubara yang masuk ke stockroom, yaitu sebesar 25.617,58 ton. Kemudian pengangkutan dari batubara dari stockroom ke stockpile yaitu sebesar 33.941,48 ton. Jadi kemudian ada penghitungan batubara di akhir bulan yaitu sebesar 11.357,14 ton. Maka dibuatlah rumus seperti ini. Volume stockroom awal bulan akhir bulan dikurang sebagai yang ini dianggap kehilangan. Ini dibuat rumus. Sebenarnya nanti rumusnya kehilangan akibat pengangkutan dari pit ke stockroom sama dengan volume stockroom akhir bulan dalam kurung berapa ritase batubara yang masuk dari pit ke stockroom ditambah batubara awal sebelum batubara dihitung awal bulan, volume stockroom awal bulan. Kemudian berapa batubara yang keluar dari stockroom ke stockpile. Maka didapatlah 25.617,58 ton ditambah dengan batubara di awal bulan 19.629,47 ton dikurang dengan batubara yang keluar dari stockroom ke stockpile yaitu 33.941 ton, 48 ton. Didapatlah 11.305,57 ton. Di akhir bulan dikurang dengan dari ritase tersebut, maka didapatlah 91,57 ton batubara yang hilang. Untuk mengetahui berapa persen, yaitu berapa ton kehilangannya 91,57 ton dibagi sama volume di akhir bulan 11.397 ton, 14 ton. Yang seharusnya batubara yang masuk dan batubara ditambah dengan awal batubara dikurang batubara yang keluar harusnya sama dengan batubara di akhir bulan. Maka didapatlah 0,8% kehilangan di akibat pengangkutan. Kemudian akibat pengangkutan dari stockroom ke stockpile sebenarnya sama pengambilan datanya. Namun data yang kali ini yang kehilangan yang pertama untuk dari stockroom ke stockpile. Yang pertama kalau untuk dari pit ke stockroom, data batubara itu dihitung dari pit ke stockroom. Batubara yang masuk dianggap dari pit ke stockroom, terus batubara yang keluar dianggap itu ritase stockroom ke stockpile. Namun untuk perhitungan kehilangan akibat pengangkutan dari stockroom ke stockpile, batubara yang masuk adalah batubara dari stockroom ke stockpile. Nah, batubara yang keluar adalah pengkapalan karena proses akhir dari kegiatan penambangan ini.
Maka caranya pun sama, namun untuk anunya lebih banyak. Yang pertama, untuk batu bara di awal bulan yaitu 42.457,44 ton. Kemudian batu bara yang selama 1 bulan ritase dari stockroom ke stockpile yaitu 33.941,48 ton. Terus batu bara yang keluar yaitu proses pengkapalan sebesar 15.332,6 ton. Batu bara di akhir bulan sebesar 61.733,43 ton. Maka dibuatlah rumus seperti ini. Batu bara yang masuk yaitu dari stockroom ke stockpile 33.941,48 ton ditambah dengan awal batu bara sebelum dihitung 42.457,4 ton dikurang pengkapalan pada bulan itu 15.332,6 ton, maka didapatlah sebesar 61.066,28 ton. Seharusnya sama dengan berapa batu bara di akhir bulan. Tapi jika ada perbandingan, maka batu bara tersebut dianggap kehilangan, yaitu sebesar 667,12 ton. Untuk mengetahuinya, caranya sama. Jadi persentase kehilangan akibat pengangkutan dari stockroom ke stockpile sebesar 1,08 persen. Untuk faktor kehilangan. Jadi kehilangan terhadap model. Faktor yang disebabkan oleh alam seperti contohnya pergerakan lempeng bawah tanah ataupun gempa bumi sehingga merubah bentuk dari batu bara. Faktor yang disebabkan oleh manusia ialah ketidakakuratan data pada saat pemboran eksplorasi untuk mengetahui berapa besar dan arah suatu cadangan material di bawah permukaan tanah yang akan mempengaruhi tingkat keyakinan geologi suatu cadangan material. Sehingga nantinya suatu cadangan ini akan divisualisasikan menjadi suatu objek untuk dijadikan sebuah acuan dari suatu penambangan, yaitu kita sebut dengan model. Hal ini dapat dilihat pada saat batu bara telah ditambang atau coal getting. Pada saat ditambang dapat dilihat bahwa batu bara yang sebelumnya dimodelkan dari data bor diperoleh tidak sesuai dengan batu bara aktual di lapangan, sehingga ini dapat merugikan perusahaan dalam perhitungan besar cadangan, estimasi alat, biaya yang dikeluarkan, dan lain-lain. Dapat kita lihat pada sampel C ada pergeseran dan besar yang tidak sama dengan model. Model ini layer, parting layer. Namun pada kenyataan di sampel C hanya ada satu parting dan lokasinya pun agak bergeser dari yang dimodelkan. Lain dengan di sampel D. Sampel D jaraknya sangat jauh dengan yang telah dimodelkan. Kemudian sampel E juga. Begitu juga dengan sampel F, G, H, dan I. Ada pergeseran yang terhadap modelnya. Tentunya ini sangat menguntungkan saat ditambang, tapi merugikan karena tidak perlu mengupas lebih banyak dari perhitungan untuk mendapatkan batu baranya, karena batu baranya di depan model. Tapi merugikannya yaitu cadangan yang berkurang dari semestinya, karena dari perhitungan sebelumnya sebesar 30-an persen kehilangan akibat cadangannya dari model terhadap aktual. Kemudian kehilangan pada pemuatan. Faktor yang terjadi pada pemuatan batu bara yang tertinggal atau tidak tertambang, yaitu yang pertama manusia, cuaca, keadaan lokasi penambangan, dan keadaan alat. Pertama, coal cleaning. Jadi ada proses sebelum ditambang batu bara, yaitu pembersihan batu bara dari lapisan-lapisan overburden atau lapisan parting. Namun hal tersebut dapat kondisi ekskavator yang berada di bawah dari bagian teratas bukaan batu bara, sehingga membuat sulit operator dalam membedakan pengotor dan batu bara saat pembersihan batu bara. Sehingga dapat dilihat pada gambar ini ada
apalagi ada bagian batu bara yang agak masuk, sehingga kondisi yang setara ini membuat lengan dari ekskavator, karena jarak yang sangat jauh, juga membuat ekskavator hanya meraba-raba untuk mendapatkan pengotornya saat pembersihan. Kemudian pada kehilangan akibat kondisi di lapangan. Kondisi di lapangan yang sangat kondisi saat lapangan yang tidak menentu dan lokasi penambangan yang sudah mendekati pit limit penambangan, sehingga ekskavator harus mengkondisikan lokasi saat pemuatan agar tidak mengganggu lalu lintas alat berat yang lalu lalang di area penambangan. Sehingga ekskavator harus naik ke atas batu bara yang basah, sehingga batu bara yang tersangkut di roda-roda ekskavator. Terkadang pada saat pasca hujan, batu bara akan menjadi becek, sehingga jika ekskavator naik ke atas batu bara, maka batu bara itu akan melekat-lekat di bagian dari roda ekskavator. Dan juga biasanya terkadang ada batu bara yang saat hujan, batu bara juga ada yang longsor sehingga sudah terkontaminasi oleh bagian-bagian overburdennya. Kemudian untuk penggunaan alat bantu, di PT KTC Coal Mining Energy dan PT Berkat Bumi Persada menggunakan plat baja agar batu bara tidak terkontaminasi oleh bagian bawah atau overburden, sehingga ini dapat mengurangi risiko terkontaminasi. Tapi penggunaan alat baja pada saat ini kita lihat ada rongga yang keluar, maka batu bara yang dijatuhkan ke dalam di atas plat baja ini terkadang tidak masuk ke atas tapi di bawahnya, di bawah dari ini, karena tidak menutup kemungkinan, karena ini dibutuhkan untuk menghindari batu bara yang terkontaminasi. Kehilangan pada pemuatan juga dapat dilihat dengan kondisi dump truck dengan pintu dumping yang sudah tidak layak dikarenakan mudah terbuka, sehingga batu bara dapat dengan mudahnya keluar dari pintu dumping dan kondisi pemuatan yang melebihi batas, sehingga batu bara tercecer saat melakukan swing sebelum sampai ke bak, seperti pada video berikut ini. Kemudian kehilangan kepada pengangkutan. Pasca hujan turun, jalan yang menjadi becek dan jalan yang dilalui alat berat menjadi tidak rata. Alat angkut yang dilalui untuk mengangkut batu bara terkadang mengalami goncangan, sehingga batu bara keluar dari sisi-sisi dari dump truck. Dan terkadang apalagi pintu dump truck yang tidak rata, yang tidak layak, maka pintu dampingan akan mudah terbuka dan mencecerkan batu bara. Begini faktor kehilangan pada pengangkutan dapat dilihat dari grade jalan, dari perhitungan grade jalan yang peneliti lakukan, yaitu didapat bahwa ada beberapa titik-titik yang kemungkinan akan terjadi kehilangan batu bara dengan kondisi grade yang melebihi idealnya. Yang ini dari pit ke stockroom, dan ini dari stockroom ke stockpile. Nah, untuk kehilangan pada pengangkutan dari pit ke stockroom, dapat berapa titik-titik yang melebihi ideal. Ideal itu 10% semestinya. Namun 20% ada juga yang bilang 12% masih aman. Namun ada beberapa titik di lokasi, yaitu seperti tabel berikut ini, ada yang 14% dan sebagainya. Berikut ini visual dari pengambilan data kemarin untuk jalan.
dapat dilihat bahwa lokasi pengambilan sudah sangat dalam sehingga kondisi jalan angkut menjadi terjal. Kemudian kehilangan pada pengangkutan. Ada beberapa yang sangat terjal sehingga melebihi 8, yaitu 18% grade-nya, 16% dan sebagainya. Jadi ada beberapa titik yang ada kemungkinan akan terjadi kehilangan batu bara di jalan tersebut. Upaya dalam untuk mengatasi kehilangan kehilangan terhadap model. Dalam kehilangan batu bara dilihat dari faktor-faktor yang ada, maka untuk menghindari ketidakakuratan data model, maka perlu dilakukan pengeboran kembali pada elevasi tertentu untuk mengetahui adanya anomali perubahan model batu bara, sehingga dalam perencanaan suatu desain dapat dengan lebih akurat lagi. Untuk kehilangan terhadap pemuatan, ada beberapa dari pengamatan dan literatur yang saya dapat. Yang pertama itu pemasangan limit penggalian sisa overburden yang biasa ditinggalkan setelah expose, agar posisi ekskavator yang bertugas membersihkan batu bara dari sisa tanah penutup dengan posisi di bawah posisi batu bara yang telah dibuka dapat melihat sampai mana ia harus menggali tanah penutup yang disisakan dan tidak mengenai batu bara sehingga potensi kehilangan tidak terlalu besar. Terkadang menggunakan stringline atau ada pengawasan dari koordinator untuk memandu operator untuk sampai mana dia harus menggali. Operator ekskavatornya untuk menghindari menginjak batu bara yang telah dibongkar setelah hujan, karena dikhawatirkan banyaknya batu bara yang melekat pada roda rantai ekskavator. Kemudian operator ekskavator menghindari menggali batu bara melebihi dari kapasitas bucket, agar saat pemuatan atau saat swing ke dump truck, batu bara tidak cecer sebelum sampai ke bak dump truck. Kemudian pemilihan plat baja yang datar dan tidak membuat lubang menganga sehingga batu bara jatuh ke atas, tepat jatuh di atas plat baja, bukan di bawah plat baja. Kemudian perataan tanah tepat di bawah plur batu bara yang akan dibongkar, dan sebelum meletakkan plat baja diratakan terlebih dahulu agar tidak ada batu bara yang agak menonjol sehingga maksudnya overburden yang agak tanah lantai yang agak menonjol sehingga nanti membuat plat baja akan mengungkit ke atas. Kemudian upaya untuk mencegah kehilangan batu bara dari pengangkutan dari pit ke stockroom. Yang pertama, perencanaan pembuatan jalan yang tidak terlalu terjal pada desain tambang, pemilihan unit, hauling, dan pisel yang dalam keadaan baik, bak dumper ditutup dengan terpal agar batu bara tidak terbang keluar, pengawasan kepada operator dumper tidak ugal-ugalan, dan perataan jalan menggunakan motor grader pada lokasi tambang yang sesering mungkin untuk menghindari jalan yang bergelombang dan membuat batu bara terdamping ke kiri atau ke kanan, bahkan untuk sampai kecelakaan. Jadi ini daftar pustaka. Saya ucapkan terima kasih.